Betul. Masih ada teman-teman dari Galaxio juga. Ada lagi sang macan putih yang udah siap menerkam lawannya karena kali ini round terakhir. Round kelima akan segera dimulai. So Purgatory, let's begin the match. Oke, ini dari round terakhir kita, round ke-6 dan pesawatnya agak sedikit gambling. Berawal dari Crossroad berakhir di area 4C dan tentunya Blue Zone tersedia di Lumber Mill. Apalagi kalau kita ngelihat rupanya Rebellion masih ada di tempat yang sama, yaitu dari Crossroad dan juga EVOS bakalan turun ke Red House. Tim yang punya draw point di area sentral dipaksa untuk transit menuju daerah Brasilia dan kayaknya di sana nggak ada tim dari Madura Prime. Malah Madura Prime-nya kalau gue lihat untuk dari awal turunnya kayaknya bakal finish di area Brasilia 13 House nih. Waduh, Brasilia 13 House ya. Mereka bakal coba komit ngelawan teman-teman dari BTR nih. Yang notabene BTR sendiri adalah tuan rumah untuk Brasilia Tengah, Pak. Betul banget, tapi juga BTR ini tuh nggak mulus-mulus banget untuk melakukan lootingan. Karena dari Gipex nggak tinggal diam begitu aja, langsung memberikan firing yang tentunya ini say hello bagi mereka. Sama kayak Bigetron juga, oh my god, Ektindirnya pun langsung ditumbangkan oleh SKS daripada seorang Faiz yang udah connect ke depan sana, Pak. Waduh, Faiz sendiri nggak bisa langsung di end begitu saja. Oh sorry, Ektindirnya nggak bisa langsung di end karena memang ada satu grounding atau patahan yang bisa dimanfaatkan. Di lane sisi seorang Jojo berhasil mendapatkan seorang Mr. Kwepo di kejauhan. Masih coba memberikan damage tambahan tentunya kali ini. Ya, terlihat mereka bakal adu mekanik dengan penggunaan senjata UMP dari para Thanos. Langsung mempick off satu player lagi dari teman-teman Tang City. Dan malahan gedenya berhasil dilakukan reviving. Tang City udah berpencar sejauh mungkin di mana Riz kali ini langsung kayak Golf Course dan Exitoy langsung stay along di area rumah nelayan. Boleh dong nih untuk Tang City ya. Kalian kan abis yang namanya Buya dan dapat kill yang lumayan bagus. Jangan sampai kalian berubah jadi Tang Kabupaten gitu. Aduh. Karena kan dari kota jadi kabupaten, gak lucu gitu ya. Iya, jadi bolehlah tunjukkan tariknya lagi. Karena tadi seorang Exco juga udah dapetin 5 poin eliminasi langsung, Mbak. Iya, ngomongin soal Exitoy ini juga sudah ada dari MR05 yang udah ke pick off walaupun sebelumnya dia udah memberikan distraksi. Satu tukar satu NXL dengan juga EVOS. Apakah sama kayak round pertama tadi? Si MR05 yang udah ke pick off balik lagi berhasil dapatkan kill, masih jadi tanda tanya besar karena tentunya bakal di depan kembali. Street udah dekat dengan Finding Machine di sana, Pak. Street sudah dekat dengan Finding Machine ya, jadi harusnya ini bisa banget menjadi satu posisi di mana EVOS mendapatkan poin eliminasi lebih juga atau sebaliknya dari NXL juga bisa. Karena masing-masing masih nge-pick off satu sama lain juga gitu, Pak ya. Betul banget. Dari tim 2 dari EVOS dengan juga NXL yang udah panas, udah tembak-tembakan, ada juga GPX sama Bigetron yang udah sama-sama aware. Tapi gue malah kayak ngeliat, wah ini jalan mulus dari jalan MPX ini mulus banget nih Madura. Pengen masuk ke center tanpa merasakan distraksi dari Bigetron. Damn, gue ngeliat First Raiders yang udah kokoh banget Pak di atas 76 total poin disusul oleh Galaxia yang udah menggeser ses Alphai. Waduh, tim Galaxio nih diam-diam juga mematikan ya. Mereka tiba-tiba berada di posisi hashtag nomor 2 dengan 62 poin menggeser ses Alphaing dan juga EVOS Divine nih. Tapi Tang City Sports yang berhasil dapetin poin eliminasi dan juga Buya di game sebelumnya juga mulai naik ke atas, Pak. Iya, sekarang ada di peringkat kelima. Ini artinya mereka masih berpeluang banget untuk naik ke peringkat kedua atau bahkan peringkat 1. Kalau si First Raiders-nya tuh tapi nyatanya First Raiders ini tuh masih kuat banget, apalagi sampai sekarang dia pun ada di area Force. Area Force juga kalau gue lihat dari minimap itu nggak aman. Karena kenapa? Di belakang mereka itu ada preman, yaitu tim dari The Pillars OP yang baru aja memasukkan HAM XD-nya. Ini artinya kekuatan mereka pasti bakal menjadi lebih kuat lagi. Iya, karena memang HMXD dengan segudang apa ya bisa gue bilang, pengalamannya sudah memberikan damage juga ke arah seorang Lozi kali ini menggunakan ternyata menggunakan car dan dibalas langsung, Pak, sama teman-teman dari First Riders. Dan kali ini seorang Lozi juga sudah berhasil di pick off. Darko juga udah cukup sekarat. Apakah ini bakal menjadi hari yang tidak menguntungkan untuk First Riders karena 2 orang ya sudah berhasil di pick off begitu saja oleh Ian dan kawan-kawan, Pak. Yap.
ditumbangkan Ham XD, menumbangkan 2 orang lagi dari First Raiders, dan First Raidersnya pun langsung mengambil inisiasi untuk mundur. Mundurnya dari jalur pertempuran First Raiders pun gak aman. Skylarsnya ada West Bandit, bakal langsung diberikan HBD atau pressure yang berlebih kepada First Raiders. First Raiders arahnya kapan? Diemotin pak sama si Ian Lozinya tadi. Waduh, kasih emot-emot dikit gak sih Pak biar panas ya kan, goreng-goreng dikit gak sih? Karena memang kalau kita lihat dari segi zonanya sendiri lebih mengarah ke bagian atas dari peta dan sedikit berbelok ke arah mata angin kanan Pak. Betul banget, berada di atas ya. Ini artinya kalau dari zona seperti ini yang ada di tengah sekarang itu Rebellion, dan bahkan dari Sas terlihat emang Sas ini bakal main safe banget sih untuk poinnya. Dia juga udah kejar banget sama tim yang lain, dan emang bener dari Ika pun tanpa dia sadari dari belakang dia merasakan beberapa timah panas yang cukuplah sakit. Rupanya ada di genteng Pak dari teman-teman West Bandit, bakal memberikan pressure ke depan. Chrono diaktifkan, bahkan malah terjatuh oleh lain mainnya sendiri Pak. Senjata makan Tuhan, ini apaan ya Tuhan? Iya, seorang Ika lebih memilih untuk terjatuh dan terkena line mainnya sendiri walaupun tidak bisa di-end. Tapi kali ini nampaknya West Bandit masih cukup berdiri tegak di daerah skill lodge yang ngebuat seorang Ikal harus menjadi lurus rambutnya. Waduh, harus lurus ya karena ditembakin Famas. Betul. Apalagi di sana 2 orang. Famas kita tahu itu damage dari Famas sakit, apalagi dia sendiri. Souzanya udah cukup jauh, dan dari pergerakan Souza juga dia belum benar-benar fix aman. Danger ada di areanya dia, apalagi NXL di sana. The Pillarsnya juga udah mulai merapat. West Bandit pun juga siap. Gua ngelihat 3 tim yang masih main di luar. Ada Tang City, ada Madura Brand juga sama Ses Alphaing. Ini apa nih? Apakah Ses ngikutin EVOS yang biasanya main di luar zona, atau bahkan si Madura juga yang ikut-ikutan nih? Atau memang mereka sudah mempersiapkan hal ini untuk menjadi backup plan mereka di game terakhir. Karena memang game terakhir ini menjadi satu game yang sangat menentukan untuk mereka ya, naik atau turunnya, atau mereka bisa merebut posisi tim lawan yang ada di atasnya. Karena kali ini juga dari 7 menit yang sudah berjalan masih ada 12 tim yang hidup Pak. Yap, hanya 3 orang yang udah keculik. Dari First Raiders ini 3, jadi bisa dibilang 3-3-nya yang terbunuh dari masing-masing player yang bertahan hidup itu adalah tim First Raiders. Menyisakan Souza yang udah bertahan, serta juga GPX yang pengen bergerak masuk sebelumnya udah memberikan distraksi, malah ditembak balik nih sama robot kita yaitu Bigetron. Waduh, Bigetron sendiri udah memperkokoh ini ya tempat mereka melakukan pertahanan juga, dan field kali ini menjadi zona selanjutnya. EVOS masih mendapatkan zona selanjutnya. RBL sudah ada di tengah-tengah dan Souza sudah mulai dihujani peluru juga harusnya di bagian fields nih Pak. Iya betul banget, karena kalau kita lihat juga Souza lepas dari himpitan The Pillars of dan juga West Bandit, ternyata malahan udah terkena tembak, yaitu juga di sisi yang sudah terlihat bule yang bukan sembarang bule udah harus terjatuh dan di HBD sama teman-teman Bigetron. Ada Keong dari sebelah kiri, Faiz harus terjatuh, bakal terlihat di sana Keong banget, brother Keong berhasil adu mekanik, menang dia penggunaan dapeknya. Chris masih bertahan, serta juga si Choi masih mencari satu momentum yang tepat. Udah terdengar sirene di dalam beberapa detik lagi pergerakan zona 3, 2, dan 1. Zona bakal menyusut. Si Choi bersembunyi di balik komponnya, namun terkena critical damage daripada seorang Faiz. Bukan Faiz, lebih tepatnya kalau nggak salah itu si Mei Putra memberikan distraksi, dan Riznya meninggalkan diri. Coba untuk pop up pink wall sebagai pertahanan, namun juga ada Von yang bakal tinggal diam dengan granat yang udah dimasak. Wih, satu granat ke arah depan yang tentunya tidak memberikan distraksi apa-apa, tidak memberikan perlawanan, dan bakal coba untuk di charger lagi dari belakang. Malahan kayaknya udah terkena granat dan tinggal ditabrak bahkan Pak. Kejam banget Tang City-nya pun baru Buya langsung tusun. Waduh, itu parah banget. Udah dikeker, udah dikasih glue wall, udah ditembakin, tiba-tiba ada tabrak lari dari Mai Putra Pak. Saya aja tidak menyangka gitu ya, lagi adu mekanik tiba-tiba apa lu adu-adu mekanik, tabrak jeder beres gitu kan. Langsung kelar Pak, udah kegigit zona, udah ketekan lawan, ditabrak mobil pula, malah langsung eliminasi. Dan juga si Faiznya udah dihidupkan kembali. Gua ngeliat Force Ridersnya rupanya
finish di peringkat ke-12. Ini artinya nggak ada poin sama sekali mereka dapatkan, Pak. Waduh, walaupun begitu mereka sendiri masih berada di posisi paling atas ya. Kalau sekiranya tidak tergeser oleh tim-tim lain. Tapi kali ini dari seorang Ian Triple Six berhasil mendapatkan lawannya, yaitu seorang siapa itu ya? Dari siapa tuh? Nggak kelihatan, ini layar kita kecil juga Pak ya. Iya, kecil banget ya. Sulit banget untuk lihat dan ada Mister Cepu kita yang udah terbang di sana. Rupanya ada The Pillars yang udah single-single sama Rebellion Tabor. Serta juga Galaxy. Malah berhenti nih mini wavy Cepu kita di atas tim The Pillars OP. Yang disenterin langsung 3 tim sekaligus gitu kan. Dan ternyata ini zona masih berpihak pada teman-teman dari SES dan juga EVOS. Tapi kalau kita lihat dari tim Galaxio sudah coba memberikan presence ke arah depan. Coba memberikan tembakan demi tembakan ke arah glue wall yang sudah dipasang oleh teman-teman dari Bigetron. Bigetron atau The Pillars, Oh, Pak? The Pillars OP, Pak. Aduh, mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Kayaknya udah salah-salah nih. Iya, karena kayaknya agak sedikit sama. Gua juga ngelihat di sini rupanya ada pergerakan daripada saya bakal coba untuk dari mana kapten kita dari Sam 13 pun harus tumbang. Dijadikan mangsa pertama dan kali ini Macan kita harus menerima gempuran yang cukup sakit. Cara juga sudah ada MR05 mencoba untuk mencharger tetapi harus meletupkan begitu aja keluar di depan sana di pick off. 3 melawan 2. Motor lagi yang kita lihat daripada Pion. Di sisi lain terlihat Bocil masih mencari pergerakan di mana Bion kali ini harus hati-hati, aware dulu karena Gedai udah memegang senjatanya dari belakang. Ditembakkan Bion berhasil mempick up tapi juga sulit. Rungkat sayang malah Bigetronnya harus tumbang di peringkat 10. Di emotin dulu. Emotin dulu ngasih bosku. 3 poin eliminasi dan kali ini menyisakan Sam 13 saja. Oh sorry, Mister 05 ya? Atau siapa tuh? Oh Street ternyata. Yang udah coba kabur menggunakan motornya Pak. Tadi emang benar-benar bagus banget kondisinya. Saya sendiri ketika melakukan satu fokusnya itu menyisakan 1 orang menggunakan motornya sampai Sam 13 dan juga 05 itu nggak bisa berbuat banyak, sudah terkunci pergerakannya Pak. Dan ini menjadi kunci penting karena akhirnya pada ujungnya teman-teman SES berhasil menguasai bagian utara dari zona yang bakal bergerak sebentar lagi Pak. Ya bakal bergerak sebentar lagi, zona menyusut juga. Ada Madura apa yang bakal bergerak. Kalau tadi tuh pengen gua ngeliat dari 5 round bahkan udah 6 round berjalan. Peperangan dari si SES ini dia kayak ngambil area belakang daripada musuhnya. Musuh nggak sadar di sana ada momentum yang tepat, lengah dikit langsung ditumbangin. Ketika mereka udah dapatin 1 orang dan 4 orang ini objektif langsung terfokus kepada tim yang udah kenok di depannya. Tim yang kenok juga itu kayak langsung buyar fokusnya karena udah diganggu sama SES. Itu dia karena memang sudah diganggu sama SES, tapi kali ini SES ternyata berhasil menjadi satu tim yang menguasai bagian utara dari mapnya dan juga tembak-tembakan sudah mulai terasa antara MPX, West Bandit dan juga The Pillars OP Pak. The Pillars OP malah tusun dan karena dia terhimpit, apalagi ada mini wavy light juga. Rupanya kali ini Madura Prime pengen coba untuk ngetes jantung pertahanan daripada West Bandit. 1 Skyler bahkan 2 diterbangkan depan sama anaknya terjatuh oleh zona. Tetapi Elzia pun terjatuh di tangan daripada seorang Kaida. Anis juga merasakan distraksi yang cukup pedih. Ada granat daripada seorang Force terus dilontarkan. Lexus Boy-nya terjatuh oleh Force dan kali granat ketiga dilontarkan lagi ke depan. Langsung mengending begitu aja. Diberikan distraksi dari atas ada SES, dari bawah ada Madura Prime. M79 yang cukup miss dari depan. Bakal coba untuk ditembak lagi dari dalam. Malah Skybeam-nya harus terjatuh dari marga Sky kali ini pun mencoba untuk revive. M79-nya udah terkonek di depan sana. Force merasakan ledakan yang gak terlalu bersahabat. Skybeam menjadi last man standing dan kali ini digeber lagi. Ada keluar dari belakang Amora mencoba untuk reviving. Tapi dari atas masih ada SES dan kali malah terjatuh Amoranya lagi dan lagi yang kedua kali. West Banditnya pun tumbang di peringkat ke-8. West Bandit harus cukup puas di posisi ke-8 tapi nggak bakal berhenti sampai di situ aja karena teman-teman dari Red Bull Rebellion Tabor sendiri sudah kedatangan tamu lagi dan DeVito menggunakan M79-nya dengan sangat baik mempick off 1 orang. Iya, terlihat juga Heyu-nya pun terjatuh. Ini artinya 2 orang tersisa daripada teman-teman Rebellion Tabor yang nggak disangka-sangka, yang nggak dinotis. Rupanya kedatangan tamu. Granatnya udah mulai masuk. Ada M79 lagi. Polri pun udah merasakannya. Terlalu panik kawan daripada belakang dan dengan coba cara Rebellion Tabornya pun harus
dilumat dengan juga GPX. Kedatangan tamu teman-teman NXL kali next level Wow. malahan juga dimakan sama GPX. Permainan yang sangat baik ditunjukkan oleh GPX di round terakhir pada hari ini, di mana mereka berhasil melumatkan dua tim sekaligus. Dan Street yang tersisa sendiri bakal coba bertahan dari perihnya kapak yang sudah mulai terdengar oleh teman-teman GPX kali ini. Iya, udah mulai berhimpitan, malah Force seorang kapten harus terjatuh. Danis menjadi last man standing, menyerahkan diri kah dia kepada zona karena tidak ada Sapilis di peringkat keempat. Sesgobo, bukan Sesgobo, Ses Alpha-nya maksud gua, sorry, langsung memberikan perlawanan kepada Street yang bakal ditekan daripada GPX. Dan Evonya tumbang di peringkat ketiga. Kali ini 4 melawan 4. Kampak kita bakal coba menggila. Thanos turun gunung menggunakan vehicle-nya. Terlihat udah satu distraksi diberikan Adevito, mencoba untuk medikasi. Kali ini cukuplah sengit. Zona bakalan menyusut, Pak. Apakah masih ada pergerakan bagi teman-teman GPX ataukah tidak? Ya, karena sebentar lagi Thanos juga sudah menggunakan satu kendaraannya untuk memberikan satu perlawanan dan juga distraksi. Tapi ternyata M79 yang masih cukup on point. Sang kapten Justin kali ini bakal coba melakukan satu setup ulang terlebih dahulu. Melakukan medikasi, maju ke depan menggunakan double vectornya. Mulai langsung dirasakan pedihnya tembakan dari seorang Wings. Dan juga DeVito menggunakan granatnya. Menyisakan dua orang dari tim SES, yaitu 2 lawan 2 antara 18 Deer dan juga DeVito melawan SES Gedai dan kawan-kawan. Cukup adil kali ini kita lihat, tetapi gedenya udah memberikan tembakan, bahkan granat ke arah depan udah terjatuh. DeVito sang bocil kita menjadi last man standing kali ini. Lembakan flash bersemalam mengenai dirinya sendiri. Dua orang di depan sana bakal coba untuk digeber dengan senjata Mega 7. Di arah depan tetap ini harinya. Ini malamnya bagi teman-teman SES. 2 kali Buya. Belum Buya, belum diingat Ayang. Belum Buya, belum diingetin Ayang. Lagi dan lagi seperti biasa.